Hai, pada video pembelajaran kali ini saya akan mengulas tentang topik kelas dan objek. Berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang pemrograman prosedural versus pemrograman berorientasi objek. Bagaimana perbedaan penyelesaian persoalan menggunakan paradigma prosedural dengan menggunakan paradigma berorientasi objek. Kedua, saya akan membahas tentang kelas dan objek. Apa pengertian objek dalam kehidupan sehari-hari dan pengertian objek dalam terminologi pemrograman berorientasi objek itu sendiri. Kemudian akan dibahas contoh beberapa objek dengan lebih detail. Setelah itu akan dibahas apa itu kelas dan apa hubungannya dengan objek. Selanjutnya, saya akan membahas tentang instansiasi, serta struktur dan fitur dalam sebuah kelas. Kemudian saya akan bahas tentang akses kontrol atau akses modifier. Setelah itu, saya akan contohkan implementasi suatu kelas dan saya akan tunjukkan representasinya dalam kelas diagram. Dan yang terakhir, saya akan singgung sedikit saja tentang nested class dan beberapa variasi pendefinisian kelas lainnya. Karena topik yang dicakup cukup banyak, video saya pecah menjadi 2 atau 3 bagian ya. Jadi nanti ada beberapa bagian. Nah, kita akan mulai saja pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya setelah menonton video pembelajaran ini, peserta dapat memahami perbedaan pemrograman prosedural dengan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, dapat mendefinisikan dan membedakan kelas dengan objek. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan struktur kelas dan fitur-fitur yang ada pada kelas serta menggunakannya dengan benar. Kemudian dapat menjelaskan dengan benar mengenai akses kontrol dan dapat menggunakannya dengan benar dalam bahasa pemrograman Java. Dapat melakukan parameter passing by value ataupun passing by reference pada method. Sebenarnya ini pada bahasa Java nanti adanya passing by value. Kemudian dapat mengimplementasikan kelas diagram sederhana menjadi program dalam bahasa Java. Oke, berikut ini adalah definisi Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek menurut Bertrand Meyer. Jadi, sebuah sistem yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek adalah sebuah sistem yang komponennya dienkapsulasi atau dibungkus menjadi kelompok data dan fungsi yang dapat mewarisi atribut dan perilaku dari komponen lainnya, dan komponen-komponen tersebut saling berinteraksi satu sama yang lain. Ini adalah mind map dari apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Pertama, ada paradigma pemrograman yang akan kita bahas adalah prosedural versus berorientasi objek. Kemudian ada konsep-konsep secara umum dari pemrograman berorientasi objek. Kemudian yang ini bagian PBO di bahasa Java. Ada dasar bahasa Java, sudah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Setelah itu ada kelas dan objek yang kita bahas kali ini bersamaan dengan topik paradigma pemrograman. Setelah itu ada inheritance, interface, abstract, polymorphism, dan library penting di bahasa Java yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Setelah itu ada prinsip-prinsip desain pada pemrograman berorientasi objek. Oke. Oke, kalian tentunya sudah lebih memahami teknik penyelesaian persoalan dengan menggunakan paradigma pemrograman prosedural, di mana persoalan itu dibagi ke dalam fungsi atau prosedur. Memprogram secara OOP atau Object Oriented Programming itu tidak lagi membagi persoalan ke dalam fungsi atau prosedur seperti itu, tapi kita akan membagi persoalan ke dalam objek-objek. Ya, berpikir dalam terminologi objek akan berefek terhadap kemudahan dalam mendesain program. Hal ini disebabkan karena di dunia nyata kita memang terdiri atas objek-objek. Dengan demikian, apa yang kita desain itu memang dekat dengan dunia nyata sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan. Berikut saya akan berikan contoh penyelesaian suatu persoalan dengan menggunakan pendekatan prosedural dan pendekatan berorientasi objek. Saya angkat persoalan
ATM, Automatic Teller Machine. Semua pernah pastinya ya menggunakan ATM. Nah, misalnya seseorang ingin melakukan penarikan uang dari ATM, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Oke, pertama tentunya perlu memasukkan kartu ATM ya ke mesin ATM. Setelah itu memasukkan PIN, kemudian pilih opsi penarikan uang, kemudian menentukan jumlah uang yang akan ditarik, mengambil uang, dan setelah itu mengambil kartu ATM. Nah, bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah pengambilan uang melalui mesin ATM? Dengan menggunakan pendekatan pemrograman prosedural dulu ya. Biasanya penyelesaian persoalan dengan pendekatan prosedural akan dimulai dengan mengenali aksi-aksi atau aktivitas apa saja yang ada dan bagaimana flow aksi-aksi tersebut. Berikut ini adalah contoh implementasi dengan bahasa pemrograman C. Di dalam main ada pemanggilan prosedur wait for ATM card. Setelah itu dilanjutkan dengan menerima PIN menggunakan fungsi input. Setelah itu PIN-nya dievaluasi dengan memanggil prosedur authenticate. Dan yang terakhir ada pemanggilan prosedur display menu. Nah, yang di bawah ini adalah potongan kode program untuk prosedur display menu. Pertama, menerima pilihan menu dari user dan ditampung pada variabel menu. Misalkan, user memilih menu withdraw, maka akan diminta jumlah dana yang akan ditarik menggunakan fungsi input. Setelah itu dipanggil metode withdraw money dan seterusnya. Kira-kira ada berapa fungsi atau prosedur yang akan kita butuhkan? Bisa nggak semua ditulis dalam fungsi main? Jawabannya bisa-bisa aja ya. Tapi aspek reusable jadi tidak ada dan terjadi duplikasi kode. Contohnya saja saat melakukan fungsi penarikan uang, maka isi dari prosedur withdraw money bisa ditulis berkali-kali. Ya, dengan membagi-bagi ke dalam sejumlah fungsi, tinggal panggil fungsi withdraw money saja setiap kali ada permintaan untuk penarikan uang dari ATM. Nah, jadi dengan pendekatan prosedural seperti ini sudah ada manfaat berupa program yang modular sehingga kode program mudah di-maintain, misalnya suatu saat perlu dilakukan perubahan. Nah, terus buat apa mesti belajar pemrograman berorientasi objek? Tentu ditanyakan seperti itu ya. Untuk alasannya sendiri sudah saya sampaikan sebenarnya sebelumnya, yaitu akan lebih mudah menyelesaikan persoalan karena basisnya objek-objek, yang mana dalam dunia nyata kita sudah terbiasa berhadapan dengan objek-objek. Nah, alasan yang lain akan kalian temukan sering dengan penjelasan saya mengenai materi PBO ini. Baik, selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara mengimplementasikan persoalan penarikan uang dari mesin ATM menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Berbeda dengan pendekatan prosedural yang hanya fokus pada aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk dapat melakukan penarikan uang dari mesin ATM, pendekatan pemrograman berorientasi objek fokus pada mengidentifikasi objek dan kelas. Persoalan penarikan uang dari mesin ATM melibatkan sejumlah objek di dunia nyata. Ya, ada customer atau pengguna mesin ATM yang menyimpan uang di bank penyedia ATM. Kemudian objek yang kedua adalah kartu ATM. Ya, yang ketiga ada akun si customer. Kemudian ada mesin ATM itu sendiri. Nah, masing-masing objek memiliki atribut atau properti dan aksi atau kelakuan masing-masing. Contohnya objek akun ya. Ada saldo ya atau balance, kemudian ada atribut ID customer, nomor akun dan lain-lain. Lalu aksi yang bisa dilakukan oleh sebuah akun ada deposit, withdraw atau penarikan uang dan lain-lain. Nah, selanjutnya dalam proses analisis dan desain perangkat lunak berorientasi objek, tidak semua
objek yang ada di dunia nyata tersebut akan diimplementasikan dalam program. Contohnya, kartu ATM karena sudah terwakili oleh objek customer dan objek akun tidak akan diimplementasikan dalam pemrograman, dalam bahasa pemrograman ya, dalam sebuah program. Nah, ini adalah bentuk implementasi persoalan penarikan uang dari ATM dengan pendekatan berorientasi objek. Solusinya saya tampilkan secara sederhana saja, di mana ada kelas ATM dan kelas akun yang merupakan abstraksi objek di dunia nyata. Baik, itu tadi kita membahas tentang pemrograman prosedural versus pemrograman berorientasi objek. Bagaimana keduanya menyelesaikan persoalan dari sudut pandang masing-masing ya. Tadi kita sudah belajar bahwa dengan prosedural fokusnya itu adalah mengenali aktivitas-aktivitas, sementara pada pemrograman berorientasi objek fokusnya adalah mengenali objek apa saja yang terlibat dalam penyelesaian suatu persoalan. Baik, selanjutnya saya akan bahas lebih detail tentang kelas dan objek. Ya, apakah itu objek? Objek adalah benda atau thing atau entitas. Ya, contoh objek sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ada mobil, buku, ya, lagu, film, ya, hewan seperti anjing, kucing. Nah, di dunia komputer juga ada tuh keyboard, mouse, button. Ya, itu semua adalah objek juga. Objek dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu objek fisik atau tangible seperti gedung, mobil, rumah, tumbuhan, dan lain-lain. Objek ini dapat dikenali dengan mudah karena kita dapat mengindra objek tersebut bisa dilihat dan dipegang. Kelompok yang kedua adalah objek intangible, seperti tadi ada lagu, film, atau akun bank. Secara fisik, objek ini tidak terlihat, namun bisa dirasakan keberadaannya. Ya, pada terminologi pemrograman berorientasi objek, objek adalah entitas yang mempunyai dua hal, yaitu atribut atau karakteristik atau properties, ya. Dan yang kedua adalah objek mempunyai metode atau aksi atau kelakuan dari objek. Nilai dari seluruh atribut dari sebuah objek akan menyatakan state dari objek tersebut. Di dunia nyata, objek mempunyai state dan kemampuan atau abilities. Pada PBO, state berbentuk data dan abilities berbentuk fungsi. Ya, berikut ini adalah contoh dari objek. Lift adalah objek, ya. Lift mempunyai atribut antara lain yaitu posisi lantai dia berada, pintu dalam posisi terbuka atau tertutup. Kemudian lift juga mempunyai sejumlah metode atau kelakuan. Misalnya menampilkan posisi lantai dia berada, membuka atau menutup lift, lift naik atau turun, kemudian menyalakan alarm. Beberapa objek yang sejenis bisa saja memiliki state yang sama dan bisa juga memiliki state yang berbeda. Contoh objek yang lain adalah segi empat. Ya, segi empat mempunyai atribut panjang dan lebar. Ya, segi empat memiliki metode get panjang dan get lebar yang nantinya di PBO akan disebut sebagai getter. Ubah panjang, ubah lebar yang nantinya akan disebut sebagai setter. Kemudian ada hitung luas dan hitung keliling. Contoh lainnya adalah titik. Ya, titik di sini mempunyai atribut X sebagai absis dan Y untuk ordinat. Perilakunya atau metodenya adalah ada get absis, get ordinat, set absis, set ordinat, move point, dan lain sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan, demokan kode programnya seperti apa. Suatu objek
bisa memiliki objek lain sebagai atributnya. Dengan kata lain, atribut dari sebuah objek bisa merupakan objek yang lain. Contohnya lampu. Lampu adalah sebuah objek yang mempunyai atribut sebagai berikut, yaitu watt, kemudian ada on off. Ya, lampu juga memiliki metode matikan atau nyalakan. Nah, objek lampu bisa menjadi bagian atau atribut dari objek lain, ya, objek leaf yang tadi kita bahas. Contoh lain adalah objek point yang menjadi bagian dari objek segi empat. Jadi, objek pada terminologi PBO adalah sebuah representasi atau model atau abstraksi yang mengandung data. Dalam hal ini adalah atribut dan fungsi, yang dalam hal ini adalah metode untuk memanipulasi data. Data menentukan state, sedangkan metode atau fungsi menyatakan apa yang objek lakukan atau kelakuan dari objek tersebut. Objek disebut juga instance dari kelas, ya. Setiap objek mempunyai 3 fase, yaitu created atau diciptakan, manipulated atau dimanipulasi atau diubah state-nya, dan destroyed atau dihancurkan. Ya, yang mana pada bahasa pemrograman Java, proses penghancuran objek ditangani oleh mekanisme garbage collector, sehingga tidak perlu diurusi oleh programmer. Berbeda dengan bahasa pemrograman C misalnya, ya, atau C++, C# itu harus ada mekanisme yang dilakukan oleh programmer untuk menghancurkan objek-objek yang sudah tidak dipakai. Oke, selanjutnya kelas itu apa? Ya, kelas adalah blueprint atau cetak biru atau cetakan dari suatu objek. Jadi, dari satu kelas atau cetakan bisa dihasilkan banyak objek. Analoginya itu seperti cetakan kue, ya. Dari satu cetakan kue bisa dihasilkan banyak kue. Nah, kelas adalah entitas statik yang didefinisikan di dalam teks program. Contohnya adalah kelas leaf. Definisi dari kelas leaf adalah seperti yang ditunjukkan pada kode program berikut. Ya, ada atribut lantai dan pintu dinyatakan dengan 2 buah variabel in lantai dan boolean pintu. Kemudian leaf untuk naik dinyatakan dengan metode naik. Contoh yang lain, ada objek anjing. Ya, di dunia nyata anjing ini punya sejumlah atribut atau properti seperti jenis, ukuran, nama, warna, usia, harga, warna mata, dan lain-lain. Nah, yang dinyatakan di dalam kelas, misalnya ya, hanya atribut, nama, jenis, dan ukuran. Inilah yang disebut dengan abstraksi, di mana hanya mengambil sejumlah atribut yang penting saja dan mengabaikan atribut yang lain. Karena dengan sejumlah atribut yang dipilih ini sudah cukup untuk mewakili objek anjing. Nah, yang lain bisa membuat kelas dog atau kelas anjing yang berbeda, di mana atribut di dalamnya tidak sama dengan kelas dog yang kita buat. Jadi, singkatnya, kelas dinyatakan di dalam kode program, ya. Saat program dieksekusi, yang ada adalah objek. Oke, tugas nih. Coba kalian temukan sejumlah objek di sekitar kalian, kemudian coba identifikasi properti, state, dan kemampuan atau perilaku dari masing-masing objek. Ambil 2 objek saja dari sejumlah objek yang berhasil kalian identifikasi di sekitar kalian. Jawaban kalian tulis di link tugas 4 di e-course. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang instansiasi. Instansiasi adalah proses membuat kelas dari objek. Kapan instansiasi terjadi? Yaitu saat menggunakan operator new. Saat interpreter menjalankan operator new, ada 2 hal yang terjadi. Ya, pertama adalah
alokasi memori ke suatu variabel atau variabel reference, sehingga satu objek bisa diakses melalui satu alamat di memori. Hal yang kedua yang terjadi adalah dipanggilnya konstruktor yang akan menginisialisasi setiap atribut yang ada pada suatu kelas. Contohnya adalah instansiasi objek P1 dan P2 dari kelas point. Jadi P1 dan P2 ini adalah objek dari kelas point. Meskipun data di dalam P1 dan P2 sama, yaitu absis 2 dan ordinat 2, namun keduanya adalah objek yang berbeda, ya. Mereka berdua disimpan pada alamat memori yang berbeda. Berikut ini, ya, ini adalah sejumlah contoh instansiasi pada beberapa bahasa pemrograman. Ada C#, VB.NET, C++, dan juga Python. Ya, apakah bisa menggunakan pendekatan OOP di bahasa C? Ya, jika penasaran jawabannya, kalian silahkan akses link ini. Saya sudah sertakan juga pada bagian deskripsi video. Oke, ya, variabel objek atau variabel reference hanya memiliki dua state atau status, yaitu null atau not attached dan attach atau reference ke suatu objek. Perhatikan contoh berikut ya. Statement doc Blackie akan membuat variabel objek Blackie dengan status atau nilainya masih null ya, lambangnya seperti ini. Statement Blackie sama dengan new doc 10 poodle Blackie akan membuat variabel objek Blackie menunjuk ke objek yang datanya size 10, jenisnya poodle, dan namanya Blackie, serta mempunyai metode bark. Hal yang sama juga terjadi untuk contoh yang kedua. Ini ya, di mana statement point P1 akan membuat variabel objek P1 bernilai null, dan statement selanjutnya ya, yang ini P1 sama dengan new point 2 akan membuat objek P1 menunjuk ke objek point yang datanya absisnya 2 dan ordinatnya 2 serta memiliki metode move. Dari apa yang ditampilkan di layar bisa dilihat ya, bahwa dari satu buah kelas seperti ini, blueprint ini ya, misalnya kelas doc nih, kita pakai contoh, bisa diinstansiasi banyak kelas, banyak objek doc ya. Statement instansiasi pertama yaitu doc D sama dengan new doc akan mengeksekusi konstruktor yang tanpa parameter yang ini, sehingga atributnya diinisialisasi dengan nilai yang sudah ditentukan pada kode program ya. Jadi semua objek yang diinstansiasi dengan konstruktor tanpa parameter ini itu isinya akan sama ya, state-nya akan sama. Sementara dua statement inisialisasi lainnya ya, yang ini dan ini akan mengeksekusi atau memanggil konstruktor dengan parameter ya, sehingga nilai atributnya ditentukan pada saat proses instansiasi. Perhatikan di sini doc Blackie ya, nilai atau state-nya sudah ditentukan di sini ya, berbeda dengan nilai atau state dari Bravo.